Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Andra Pelongan dengan NIM 23090360047. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Penetapan Waktu Baku sebagai upaya peningkatan efisiensi kerja menggunakan metode Stopwatch Time Study pada studi kasus PT Cipta Kerja Bahari. Adapun dosen pengampu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isyarani STMT IPM. Masuk ke bab 1 atau bab pendahuluan. Latar belakang. Persaingan di sektor logistik menuntut perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja agar proses operasional dapat berjalan secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu. PT Cipta Kerja Bahari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dengan aktivitas operasional warehouse yang meliputi proses collect, checking, dan packing dalam penyiapan barang. Hingga saat ini belum terdapat waktu baku yang terstandarisasi pada proses penyiapan barang, sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja dan perencanaan beban kerja secara objektif. Tidak adanya waktu baku menyebabkan perusahaan sulit mengidentifikasi pemborosan waktu kerja yang berpotensi menurunkan efisiensi operasional. Stopwatch Time Study merupakan metode pengukuran kerja yang digunakan untuk menentukan waktu baku berdasarkan waktu aktual penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian atau speed rating dan kelonggaran atau allowance. Oleh karena itu diperlukan analisis penetapan waktu baku menggunakan metode Stopwatch Time Study sebagai upaya peningkatan efisiensi kerja pada proses penyiapan barang di Departemen Warehouse PT Cipta Kerja Bahari. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu berapakah waktu baku pada setiap proses penyiapan barang, collect, checking, dan packing di Departemen Warehouse PT Cipta Kerja Bahari Samarinda. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi kerja berdasarkan perbandingan waktu aktual dengan waktu baku pada proses penyiapan barang di Departemen Warehouse PT Cipta Kerja Bahari Samarinda. Yang ketiga, apa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan guna meningkatkan efisiensi kerja pada Departemen Warehouse PT Cipta Kerja Bahari Samarinda. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu menghitung waktu baku pada setiap proses penyiapan barang, collect, checking, dan packing di Departemen Warehouse PT Cipta Kerja Bahari Samarinda menggunakan metode Stopwatch Time Study. Yang kedua, menganalisis tingkat efisiensi kerja berdasarkan perbandingan waktu aktual dengan waktu baku yang telah ditetapkan pada proses penyiapan barang di Departemen Warehouse PT Cipta Kerja Bahari Samarinda. Yang ketiga, memberikan usulan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi kerja pada Departemen Warehouse PT Cipta Kerja Bahari Samarinda. Adapun batasan penelitian, yang pertama penelitian hanya dilakukan pada proses penyiapan barang yang meliputi proses collect, checking, dan packing di Departemen Warehouse. Yang kedua, pengukuran waktu menggunakan metode Stopwatch Time Study dengan penilaian speed rating. Yang ketiga, penelitian tidak mencakup proses distribusi dan pengiriman barang ke pelanggan. Selanjutnya ada asumsi penelitian yang dimana di sini terdapat 3 asumsi. Yang pertama, kondisi lingkungan kerja di Departemen Warehouse dianggap relatif stabil selama periode pengamatan. Yang kedua, operator yang diamati merupakan operator yang terlatih dan bekerja pada kondisi normal. Yang ketiga, jenis dan jumlah barang yang diproses dalam setiap pengamatan dianggap memiliki tingkat kompleksitas yang serupa. Lanjut ke bab 2 atau landasan teori. Untuk logistik,
Menurut Purbasari dan kawan-kawan 2023, logistik merupakan suatu proses manajemen yang mengatur aliran berbagai produk, layanan, serta informasi secara efektif, efisien, dan produktif. Kegiatan logistik mencakup proses perencanaan, pengendalian, penyiapan, hingga distribusi barang dari titik produksi menuju titik konsumsi dalam suatu rantai pasokan. Tujuan dari logistik adalah memastikan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan tepat waktu, jumlah yang sesuai, kondisi yang baik, serta biaya yang optimal. Lanjut ke efisiensi kerja. Menurut Syam 2020, secara umum efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara usaha atau pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Efisiensi kerja menunjukkan kemampuan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya yang seminimal mungkin, namun tetap menghasilkan output yang optimal. Selain itu, efisiensi kerja juga berkaitan dengan pencapaian mutu hasil pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, serta kemampuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses kerja. Dengan adanya efisiensi kerja, suatu kegiatan dapat berjalan lebih efektif, produktif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan maupun individu. Lanjut ke waktu baku. Menurut Zadridek dan kawan-kawan 2015, waktu baku adalah jumlah waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja dengan tingkat kemampuan yang dianggap rata-rata untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas kerja. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan standar durasi penyelesaian pekerjaan yang dapat dicapai oleh tenaga kerja normal, sehingga waktu tersebut dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pengukuran, dan evaluasi efisiensi proses kerja. Adapun rumus dari waktu baku sendiri yaitu WN sama dengan WS dikali rating vektor, WB sama dengan WN dikali 1 ditambah allowance, dengan keterangan WB sama dengan waktu baku, WN sama dengan waktu normal, dan WS sama dengan waktu siklus. Adapun stopwatch time study menurut Muti dan kawan-kawan 2022, stopwatch time study merupakan pengukuran waktu standar pada suatu proses dengan menggunakan stopwatch sebagai alat utamanya. Dan yang terakhir ada speed rating. Menurut Maulana dan Putra 2022, speed rating merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan suatu komponen utama, yaitu tingkat kecepatan atau ritme kerja yang ditunjukkan oleh operator saat melakukan suatu tugas. Adapun penelitian terdahulu, yang pertama ada penelitian dari Azril dan Asri 2023 dengan judul Analisis Pengukuran Kerja Menentukan Waktu Baku menggunakan metode jam henti terhadap operator persiapan komponen dengan studi kasus PT XYZ dengan metode stopwatch time study. Yang kedua ada penelitian dari Aisyawan dan Satoto 2022 dengan judul Analisis Pengukuran Waktu Kerja dan Beban Kerja Mental guna menentukan tenaga kerja yang optimal pada CVXYZ dengan metode Performance Rating dan NASA TELX. Yang ketiga ada penelitian dari Rianti, Kurnia, dan Hilman 2024 dengan judul Menentukan Waktu Baku untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja dalam Proses Produksi Lemari menggunakan metode time study pada IKM Ihsan Aluminium. Metode yang digunakan metode time study. Dan yang keempat di sini ada penelitian dari Santoso, Apsari, Otyajati dan Purwati
2022 dengan judul Penentuan Waktu Baku pada Produksi Sabuk Jumbo Bag menggunakan metode time study. Metode yang digunakan yaitu time study. Dan yang terakhir ada penelitian dari Prayuda 2020 dengan judul Analisis Pengukuran Kerja dalam Menentukan Waktu Baku untuk meningkatkan produktivitas kerja pada produksi kerudung menggunakan metode time study pada UKM Lisna Collection di Tasikmalaya dengan metode time study. Bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi dari PT Cipta Kerja Bahari sendiri bertepatan di Jalan Cipta Mangunkusumo, RT 14 RW 3, Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitian sendiri, kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada 5 Juli 2026 hingga 5 November 2026. Untuk tahap penelitian di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan, di mana yang dilakukan yaitu studi lapangan, studi literatur, perumusan masalah, penentuan tujuan, dan batasan masalah. Tahap yang kedua, tahap pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Di sini kegiatan yang dilakukan adalah identifikasi elemen kerja, uji keseragaman dan kecukupan data, perhitungan waktu siklus, penentuan speed rating dan allowance, perhitungan waktu baku, analisis efisiensi kerja dan rekomendasi perbaikan. Untuk tahap yang keempat, di sini ada tahap analisis dan pembahasan, di mana pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis waktu baku dan perbandingannya dengan waktu aktual untuk mengevaluasi efisiensi kerja dan menyusun rekomendasi perbaikan. Yang terakhir atau tahap kelima yaitu tahap penutup, penyusunan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, di sini terdapat diagram alir kegiatan, di mana yang dilakukan pertama adalah observasi, studi literatur, identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, kemudian batasan masalah. Setelah itu pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder, kemudian identifikasi elemen kerja, pengukuran waktu dengan stopwatch, uji keseragaman data, setelah itu uji kecukupan data, lanjut perhitungan waktu siklus, penilaian speed rating, setelah itu perhitungan waktu normal, setelah perhitungan waktu normal penentuan allowance. Setelah melakukan penentuan allowance, yaitu melakukan perhitungan waktu baku. Setelah selesai melakukan perhitungan waktu baku, lanjut ke pembahasan dan analisis. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Adapun jadwal kegiatan penelitian ini, yang pertama yaitu penyusunan proposal yang dilakukan di bulan Juni pada minggu pertama hingga minggu keempat. Untuk seminar proposal rencananya akan dilakukan di minggu keempat atau minggu pertama Juli. Lanjut ke pengolahan data yang rencananya akan dilakukan di minggu kedua Juli hingga minggu ke-4 Oktober. Untuk asistensi tugas akhir yang rencananya akan di bulan Juli minggu kedua hingga Oktober minggu keempat. Untuk seminar hasil rencananya akan dilakukan di minggu pertama November hingga minggu keempat November. Untuk persiapan sidang rencananya akan dilakukan di minggu pertama Desember hingga minggu keempat Desember. Untuk sidang skripsi sendiri rencananya akan dimulai di awal Januari minggu pertama 2027 hingga Januari
minggu keempat 2027. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.